Hari itu, 12 Juni 1964, Keith berulang tahun ke-12. Keith adalah satu dari 5 bersaudara, anak pasangan Winnie dan Jimmy Johnson. Jimmy Johnson adalah ayah tiri Keith. Keith, sama seperti anak laki-laki lainnya, sangat menggemari sepak bola. Keith dan Alan, saudaranya, bisa bermain bola berjam-jam. Ia memiliki hobi lainnya, mengumpulkan daun dengan beragam bentuk dan ulat, juga mengkoleksi berbagai koin. Keith bertubuh kecil, berambut coklat pasir, berkacamata tebal karena matanya yang rabun ayam. Hari itu, 4 hari setelah ulang tahunnya, Keith menjatuhkan dan memecahkan lensa kacamatanya. Pagi itu, Winnie pergi memperbaiki kacamata Keith dan menemui Gertrude Bennett, nenek Keith. Ia memastikan rencana menginap anak-anaknya berjalan dengan lancar. Jam 8 malam, setelah anak-anak pergi menginap, Winnie berencana bermain mahjong di sekolah Santo Aloysius. Pada hari yang sama di sore hari, Winnie dan Keith berjalan menuju rumah Gertrude. Winnie yang sedang hamil 5 bulan berjalan lambat-lambat mengikuti Keith. Ia memastikan putranya menyeberang dengan aman di jalan Stockport yang sibuk. Ia melihat putranya berjalan melewati zebra cross. Sesampainya di seberang, Keith melambaikan tangannya dan tersenyum. Kemudian berbalik menuju Upper Plymouth Grove, sebuah jalan pintas menuju rumah neneknya. Mobil mini traveler putih yang dikendarai Myra melambat. Ia mengikuti Keith. Saat mereka bersebelahan, Myra menurunkan jendela dan menanyakan apakah Keith bisa membantunya membawa beberapa box. Sejenak Keith menatap Brady. Myra meyakinkannya bila Brady akan turut membantu mengangkat dan menurunkan box. Keith mengangguk setuju. Sesampainya di Saddleworth, Myra menyaksikan Brady dengan kamera menggantung di lehernya, membimbing Keith ke lereng. Ia mengambil binokularnya, mengikuti kemana mereka berdua bergerak. Keith seperti anak domba yang dibawa ke rumah potong hewan, pikir Myra. Mereka berjalan mengikuti anak sungai, beberapa kali menyeberang sungai. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada deretan bebatuan. 30-40 menit kemudian, Brady kembali, seorang diri dengan membawa skop yang kotor oleh tanah. Ia memberitahu Myra, ia memperkosa dan membunuh Keith, sama seperti ia membunuh John, mencekiknya dengan kabel. Ia juga mengambil foto Keith sebelum menguburnya. Kedua orang tua Keith baru menyadari putranya hilang pada Rabu pagi, saat neneknya mengantarkan saudara-saudarinya pulang. Neneknya menyangka bila Keith tidak jadi menginap. Mereka tidak memiliki telepon untuk memeriksa Keith. Panik menyelimuti kedua orang tua Keith. Mereka memeriksa sekolah dan pada akhirnya melaporkan pada polisi. 19 Juni, pres mencium berita hilangnya Keith dan mengetahui bila rumah Keith berada di area di mana beberapa anak telah hilang. Brady kemudian mencetak foto yang diambilnya saat membunuh Keith di kamar gelap yang dibuatnya. Salah satu foto yang dilihat Myra adalah Keith tergeletak di tanah dengan celananya turun sampai pergelangan kaki, dengan darah mengalir dari bagian bawah tubuhnya. Sampai hari ini, Keith adalah satu-satunya korban yang tidak pernah ditemukan tubuhnya. Terus ikuti perkembangan kasus Myra dan Brady minggu depan hanya di Cookies, channel Kasus Kriminal 10 Menit.